kelulutnya sedang pesta bunga aren. Suaranya tuh ada lebah, ada kelulut. Sebenarnya saya sudah minta orang untuk nyadap bunga aren ini, tetapi sudah disurvei sebenarnya, hanya saja orangnya tidak datang lagi. Si wawaknya itu belum datang lagi. Tuh. Sudah mekar dia, tapi belum dipetik, belum diolah. Itu terlambat. Ini rame, mereka sedang pesta bunga aren. Karena tinggi saya tidak bisa melihat begitu jelas apa saja yang ada di sana, tetapi itu kuning kemungkinan besar. Iya, Thoracica. Suaranya sampai ngung begitu. Ini sih black. Takkan ini ternyata mereka bisa langsung landing di bawah sekarang, tidak perlu landing di atas. Masih sebagian. Saya akan live untuk yang sana saja yang pernah kita panen. Atau yang mana ya? Yang kita panen aja. Besok kita live yang lain. Ini enggak live sih. Ini bunganya di situ, tetangga durian tetangga itu juga berbunga. Cuman ini durian kita kok belum nampak ya. Belum ada nampak bunganya punya kita yang ini. Yang sebelah sana banyak. Ini yang kita panen dapat 2 liter. Kita akan tengok-tengok. Yang kemarin juga dapat 1,7. Oh, ini ternyata masih rame. Saya pikir kemarin kabur atau gimana karena sepi sekali. Saya khawatir, tapi kalau yang itu ramai sekali. Ini Fembriata ya. Kita akan melihat aktivitas mereka nih pagi-pagi ya, pagi-pagi. Nih mereka itu aktif sekali kalau pagi. Ini pada keluaran tuh bawa sampah, ini juga bawa sampah ini. Kadang-kadang ada yang itu apa namanya, bawa sampah itu sampai tidak mampu terbang, terlalu berat sampah yang dibawanya kadang-kadang itu. Jadi sampah itu ya kotoran-kotoran anak-anak mereka, kemudian ini ada yang keluar kotoran terbang, kemudian kotorannya itu ya taiknya mereka, sisa-sisa makanan, kemudian juga kadang-kadang ada yang mereka bawa itu kulit-kulit kayu begitu ya, itu sesekali waktu ada, atau kotoran yang lainnya. Nah, kelulut itu mereka sangat menjaga sterilisasi atau tingkat kebersihan di tempat mereka. Jadi ruangan mereka itu diusahakan untuk sangat steril. Nah, itulah mengapa sampah-sampah yang ada di kotak mereka itu selalu dibuang, dibersihkan gitu. Tadi saya melihat sudah ada yang datang dengan membawa resin ya. Nah, itu bawa resin juga. Ini ada yang datang lagi satu, itu bawa resin di kakinya, tapi resinnya resin coklat ya. Ini ada yang datang lagi, entah bawa resin atau apa tadi. Ini pagi hari ini cukup cerah, tadi malam hujan sebentar. Pagi ini cerah sekali ya, sehingga kelulut itu beraktivitas dengan sangat gesitnya. Nah, ini datang banyak tuh. Satu kotak atau satu koloni begini
itu jumlah kelulutnya bisa puluhan ribu begitu ya. Sekali netas itu ribuan gitu, dan mereka harus bekerja keras mencari pakan, cari madu, dan madu 1 sendok itu membutuhkan bunga puluhan ribu juga. Jadi itulah mengapa madu itu sangat berharga, karena dikumpulkan setetes demi setetes. Kadang-kadang tetesan madu itu kita tidak melihat, tapi kelulut itu bisa melihat tuh. Nah, kadang-kadang di bunga atau di ketiak daun begitu, itu biasanya ada nektarnya. Kalau itu apa namanya, di bunga-bunga kita biasa menyebutnya nektar, tetapi kalau di ketiak daun itu kita menyebutnya floral honey, atau sebenarnya atau juga extra honey gitu. Nah, itu kita tidak bisa melihatnya, dan di sini yang paling disukai di floral honey itu ada di daun matoa, kemudian daun pakam, itu mereka suka sekali, terutama yang masih muda. Kemudian saya juga pernah menyaksikan di daun ketepeng besar yang masih muda juga, terutama yang masih kecil ya, masih kecil pohonnya, itu mereka suka sekali untuk mencari floral honey. Itu ekstra floral ya. Tuh. Nah, ini mereka pagi-pagi aktif, rame sekali seperti ini. Ini madunya sudah penuh. Kemarin sebenarnya saya target panen tanggal 1, kemudian nanti tanggal 1 lagi saya panen ketika ada rombongan datang, juga keluarganya bos itu datang mau saya panen, tetapi saya nggak tega karena masih ada beberapa tempat yang kosong yang masih belum terisi. Ya sudahlah, biarkan saja dahulu. Dan ini duriannya sebentar lagi juga sudah akan bersiap-siap untuk mekar, tapi belum mekar kayaknya sih. Ini sudah bulan 3, nanti bulan depan mungkin akan mekar. Nah, kalau mekar itu mereka pasti akan pesta bunga durian. Nah, ini datang. Tuh, banyak yang berjaga-jaga di depan ya. Nah, ramai sekali. Inilah bedanya koloni yang memproduksi madu banyak dengan yang tidak. Koloni yang memproduksi madu banyak itu mereka aktivitasnya akan sangat ramai sekali ya. Meskipun ini tidak mengkilat, corongnya tidak mengkilat seperti yang kemarin kita live, tapi ini produksi madunya cukup besar ya, cukup banyak. Kita sudah buktikan dan mereka sudah bisa dipanen. Ini cukup panjang, ini tingginya sekitar 80 atau 90-an begitu, saya lupa ini. Biasanya ada ditandai dahulu ya. Ada ditandai berapa senti begitu tingginya dari Bang Julio ya. Dan setiap koloni itu produksi madunya tentu berbeda-beda. Kemarin saya sediakan tiga itu koloni madu yang berbeda, madu dari 3 koloni yang berbeda. Itu kemudian bos mencicipi dan bos merasakan rasanya itu beda-beda sekali setiap kotak. Jadi ini kotak yang pertama yang sudah kita panen pertama, kemudian saya konsumsi, ambil setengah, itu 1 botol, kemudian saya kasihkan bos 1 botol, kemudian juga saya kasihkan Banteda Madiro itu 2 botol. Nah, waktu itu rasanya sudah enak. Kemudian punya saya sendiri ya saya campur untuk membuat jamu dan sebagainya. Selain itu kita juga ada panen 3 kotak yang lainnya, dan 3 kotak yang lainnya itu pun punya aroma, punya rasa, punya tekstur yang berbeda. Kita tidak bisa menyapu rata semuanya. Kemudian tidak ada standarisasi madu, itu nggak bisa.
Kalau seperti madu lebah ya, madu lebah itu kita bisa hampir mendapatkan standar rasa maupun tekstur. Tetapi kalau madu kelulut ini kita tidak bisa mendapatkan standar baik dari rasa, dari tekstur, kemudian dari aroma. Karena masalahnya mereka ini setiap waktu mencari bunga yang berbeda. Setiap musim itu mereka bunganya berbeda-beda. Nah, ini sekarang bunga-bunga itu sedang banyak. Bunga karet, kemudian bunga durian. Wah, nanti kalau mekar itu berbarengan, wah pasti ini apa namanya akan banyak sekali ya. Madunya itu pasti akan banyak. Itulah mengapa kemudian beberapa koloni itu sudah mempersiapkan resin terlebih dahulu dengan tujuan dan harapan agar nanti ketika di musim bunga mekar mereka itu tidak sibuk untuk mencari resin, tidak kepayahan untuk mencari resin. Jadi resinnya dipersiapkan terlebih dahulu dan mereka buat menjadi sirip ya. Itu tadi kita saksikan ada beberapa yang keluar dan masuk, ada yang keluar membawa sampah yang sangat besar dan sampai terjatuh ya, tidak mampu terbang. Hal itu mengingatkan saya ke ini tentang pesawat yang jatuh di Polonia waktu itu, karena katanya itu ya, rumornya itu terlalu berat membawa durian. Duriannya 3 ton atau berapa katanya. Itu rumornya. Nah, itu ini sebagian berjaga-jaga. Hari ini saya akan memeriksa yang di atas karena kemarin ketika saya berkeliling dengan pos ada satu keunikan yang saya temukan di atas, bahwa dalam satu koloni itu pejantannya banyak sekali. Saya baru kemarin itu menyaksikan ada satu log yang kemudian dirubungi, dikelilingi oleh pejantan yang sedemikian banyak. Biasanya saya menyaksikan paling 3, 4, 5 sampai 10. Tapi kemarin itu ada satu koloni yang dikelilingi oleh pejantan yang begitu banyak. Ya, mereka nempel-nempel di besi-besi begini. Banyak sekali. Itu ada yang keluar. Nah, itu tuh terbang. Oh, sudah dijatuhkan. Sudah dijatuhkan kayaknya. Nah, ini begitu kotorannya nanti dibuang di luar itu juga bisa menjadi pupuk untuk durian kita. Wah, itu tuh ada yang itu membawa, aduh kasihan itu jatuh, tapi biasa saja. Tuh. Nih. Ya. Di mengamati keluar masuknya kelulut seperti ini itu sangat menyenangkan. Saya biasa duduk kemudian mengamati mereka keluar masuk bawa apa begitu. Nah, ini datang lagi 2 ya. Datang lagi terus berdatangan ya. Datang lagi 1, ini datang lagi. Wah, itu bawa apa, resin kah apa, itu besar sekali. Kalau pagi begini mereka akan ramai sekali aktivitasnya. Nanti siang itu agak sedikit berkurang karena begini, banyak nektar itu keluarnya di pagi hari, kemudian siang itu biasanya agak berkurang, kemudian sore juga akan agak berkurang. Nah, ini keluar, iya keluar tuh.
dijatuhkan, pas dijatuhkan di sana, kemudian mereka terbang. Kadang-kadang ada yang kembali. Tuh. Ya. Di sampahnya itu akan bisa menjadi pupuk. Bayangin saja, dari sekian banyak koloni ini, kemudian mereka buang sampah di bawah-bawah pohon durian. Ya semoga itu menjadi pupuk, dan ya bukan semoga, itu pasti akan menjadi pupuk meskipun sedikit begitu. Nah kemudian nanti duriannya juga semoga bisa menjadi manis, semanis madunya tentunya ya. Tuh. Oke, pagi ini live-nya mungkin cukup segini dulu dah. Bukan live.